Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan. Kita harapkan pada teman-teman dan para planters dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Walaupun saat ini kita masih tetap terus dilanda pandemi COVID-19, tetap menjaga jarak, patuhi protokol pemerintah, dan jagalah kesehatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberi kita kesehatan dan rezeki yang melimpah, agar kita dapat menjalani hidup ini dengan mudah dan tetap terus beraktivitas. Oke sobat planters dan sahabat perkebunan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah tips membeli perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan, tentunya sudah tidak asing lagi dengan bisnis perkebunan kelapa sawit. Bisnis budidaya kelapa sawit sudah dikenal luas dan menjadi primadona bagi sebagian besar masyarakat. Jika harga komoditi ini sedang baik, petani bisa mendapatkan hasil panen kotor sebesar 2 juta rupiah per bulan dari setiap hektarnya untuk tanaman yang sudah berproduksi. Bahkan dengan perkembangan harga saat ini yang cukup baik hingga 3.000 rupiah per kilogramnya, kemungkinan pendapatan para petani juga akan semakin baik. Para planters, dari waktu ke waktu pertumbuhan lahan kelapa sawit di Indonesia semakin tinggi, sehingga banyak lahan yang terkonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentunya membuat ketersediaan lahan semakin menipis, sehingga bagi Anda yang baru ingin memulai, tentunya harus menyiapkan dana yang lebih baik untuk membeli lahan kosong. Saat ini untuk memulai bisnis perkebunan kelapa sawit, setidaknya kita membutuhkan waktu lebih kurang 4 tahun sebelum tanaman kelapa sawit kita berproduksi dan dapat dipanen, atau sering disebut istilah TM ataupun tanaman menghasilkan. Selama masa tanam belum menghasilkan ataupun TBM, kita tentunya harus terus memberikan perawatan, maintenance, dan pemupukan yang baik agar hasilnya juga baik. Nah, beruntung bagi kita yang tidak suka menunggu terlalu lama dan dengan dana yang cukup, kita bisa memulai membeli tanaman perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan. Tentunya kita tidak menunggu terlalu lama, yang dimulai daripada penanaman sampai pada panen, dan kita cukup banyak mengeluarkan dana untuk membeli kebun yang sudah jadi tersebut. Sobat planters, saat ini kemungkinan ketertarikan masyarakat terhadap usaha agronomi budidaya kelapa sawit semakin meningkat, ditunjukkan dengan harga TBS yang saat ini cukup lumayan baik, sehingga mau tidak mau banyak masyarakat yang tergiur untuk memulai usaha bisnis ini. Walaupun kita cukup tahu bahwa saat ini mungkin tidak banyak perkebunan sawit masyarakat yang dijual di pasaran oleh pemiliknya. Walaupun begitu, ada juga yang dengan keadaan tertentu, dengan keuangan yang mungkin saat ini sedang membutuhkan, maka banyak juga masyarakat yang menjual kebunnya untuk bisa mendapatkan rupiah yang segar agar dapat beraktivitas kembali pada hal-hal yang positif di kehidupan masing-masing. Jika kita akan berburu dan membeli perkebunan kebun kelapa sawit yang sedang produktif, sebaiknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita tidak menyesal setelah membelinya. Oke sobat planters, berikut tips membeli kebun sawit produktif agar kita terhindar dari kerugian.
Yang pertama, perhatikanlah status hukum. Status hukum dan kepemilikan lahan adalah hal yang terpenting yang harus diperhatikan agar kita tidak stres di kemudian hari. Jangan sampai kebun sawit yang kita beli berdiri di atas lahan sengketa yang tentunya akan menelan biaya dalam mengurusi proses hukumnya. Kita harus jeli menelusuri asal-usul status lahan yang akan kita beli. Jika lahan memiliki surat keterangan ganti rugi atau SKGR yang jelas dan sah, kita boleh sedikit tenang. Namun akan lebih baik jika kita membeli lahan yang sudah memiliki sertifikat kepemilikan yang jelas. Hindari membeli lahan yang belum memiliki surat-surat yang jelas dan sah. Anda dapat menelusuri status lahan tersebut dengan bertanya kepada warga sekitar ataupun perangkat desa dan kemungkinan di kantor camat setempat. Percayalah, sedikit lebih kritis dan jeli dalam menelusuri keabsahan status lahan yang akan kita beli akan menguntungkan kita di masa depan. Karena sudah banyak kasus sengketa yang terjadi akibat ketidaktelitian dan menganggap remeh soal status kepemilikan. Yang kedua, lokasi perkebunan. Membeli lahan sawit tidak beda jauh dengan kita membeli properti, dan lokasi menentukan keberhasilan kita. Jika ingin kemudahan di masa depan, carilah kebun kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Hal ini akan memudahkan kita dalam mengangkut hasil panen. Jarak yang tidak terlalu jauh dari pabrik kelapa sawit akan menghemat ongkos angkut dan tentunya mengurangi kemungkinan buah yang restan atau hasil panen yang tidak terangkut. Satu lagi, lokasi kebun yang dekat dengan pabrik kelapa sawit tentunya akan memberi kemudahan untuk menjual hasil produksi kelapa sawit kita. Karena di sekitarnya selalu tumbuh agen-agen ataupun makelar ataupun tengkulak yang bersedia membeli hasil panen kita secara cepat. Namun perkirakan juga jarak kebun sawit dengan domisili kita. Jarak yang terlalu jauh mungkin akan menyulitkan kita ketika ingin mengontrol keadaan kebun, sehingga kita memerlukan orang yang dipercaya untuk menjaga kebun sawit kita. Yang ketiga adalah kualitas tanah. Bisnis perkebunan tentunya harus didukung oleh kualitas tanah yang baik sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Hindari membeli kebun sawit yang tumbuh di atas lahan gambut. Selain rawan terbakar, hasil produksi tanaman sawit yang tumbuh di lahan gambut juga tidak sebaik di lahan mineral. Belum lagi biaya yang kita keluarkan dalam perawatannya, seperti merawat parit, menjaga tanaman agar tidak tergenang, dan lain sebagainya. Untuk itu mungkin kita harus mengeluarkan biaya pupuk yang ekstra agar tanaman tetap subur dan berbuah baik. Carilah tanah mineral yang baik dan unsur hara serta kelembapan yang cukup stabil. Sebab di lahan gambut kemungkinan akan terjadi pencucian terhadap hara akibat pemupukan kita cukup tinggi. Lahan sawit yang ditanam di area gambut kemungkinan sering terjadi perendaman terhadap tanaman tersebut dan pencucian terhadap unsur hara terutama pada saat kita selesai melakukan pemupukan. Sehingga carilah tanah mineral yang baik dengan unsur hara dan kelembaban yang cukup serta penyinaran matahari yang stabil. Yang keempat adalah kualitas bibit. Yang paling utama dalam bisnis perkebunan kelapa sawit adalah produksi. Produktivitas varietas sangatlah penting sebab varietas yang jelek akan menghasilkan produksi yang jelek. Dalam hal ini kita membaginya dalam dua jenis, yakni Dura dan Tenera. Perlu ketelitian yang tinggi dalam melakukan survei jenis bibit. Secara awam dapat diketahui Dura atau Tenera dengan ciri khas Dura berdaging tipis dan bercangkang tebal. Sementara Tenera berdaging tebal dan bercangkang tipis.
Dan sebagai informasi yang sangat penting, produktivitas Tenera jauh di atas Dura, sehingga di mana Tenera mampu menghasilkan rata-rata 20 hingga 25 ton per hektar, sementara Dura hanya sekitar 15 hingga 19 ton per hektar. Banyaknya mafia benih yang terjun berjualan langsung ke petani-petani kita, sehingga banyak para petani yang tertipu dalam tanda kutip oleh para mafia benih ini. Maka sebelum memutuskan membeli perkebunan kelapa sawit, perlu melihat kualitas buah yang dihasilkan, bukan hanya BJR saja tetapi juga produktivitasnya. Di samping itu juga, apabila kita membeli tanaman yang belum menghasilkan, kita belum tahu kualitas daripada tanaman yang ada di areal tersebut, apakah dia Dura ataukah Tenera, karena kita belum bisa mengetahui secara fisik keadaan bibit sawit yang tertanam di areal tersebut hingga kita menunggu tanaman tersebut menghasilkan, dan hal ini akan membuat waktu yang cukup panjang dalam penantian. Walaupun ada garansi daripada penjual bahwa tanamannya adalah tanaman Tenera, tetapi apabila tanaman itu kita tunggu hingga 1 atau 2 tahun baru berbuah, dan kemungkinan pemiliknya sudah tidak ada di tempat lagi, sehingga akan merugikan kita apabila kita terbeli tanaman yang betul-betul tidak baik secara genetika, yaitu Dura. Kelima adalah potensi konflik sosial. Perlu kita membaca kondisi lingkungan masyarakat setempat tentang keadaan sosialnya. Apakah di daerah tersebut sering terjadi pencurian buah, seringnya penyerobotan lahan, pencurian bahan-bahan di gudang bila mempunyai gudang dan aset lainnya, dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan karena sebagian besar petani sawit kita tidak terjun langsung ke lokasi perkebunan, melainkan dipercayakan kepada para pengelola ataupun saudara dalam hal perawatan perkebunan kelapa sawit. Karena kita ketahui bahwa perawatan perkebunan kelapa sawit adalah pekerjaan yang benar-benar padat modal, sehingga apapun yang dilakukan adalah pengeluaran dana yang cukup besar, misalnya pemupukan, perawatan tanaman maupun panen. Sehingga dalam pemilihan areal kita benar-benar membaca adanya potensi konflik sosial di masyarakat, sehingga akan mengurangi resiko kerugian kita kelak di kemudian hari. Yang keenam adalah survei harga. Sebelum membeli, cobalah untuk membandingkan harga yang ditawarkan dengan harga di lingkungan sekitar. Hitung dengan anggaran yang kita miliki dan kalkulasikan dengan potensi produksi yang akan dihasilkan. Cobalah untuk bernegosiasi dengan penjual. Jangan buru-buru membeli jika ditawarkan dengan harga murah. Bisa saja sawit yang ditawarkan memiliki banyak masalah seperti hukum maupun soal teknis tanaman dan bibit yang kurang baik di areal tersebut, sehingga kita dapat mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi akibat kita kesalahan dalam membeli perkebunan kelapa sawit. Walaupun saat ini sedang ada euforia tentang tingginya harga TBS dan tingginya harga CPO di tingkat internasional yang berimbas tingginya harga TBS di tingkat petani, tetapi tetap waspada kita apabila ingin membeli perkebunan kelapa sawit dari masyarakat maupun perusahaan. Demikianlah tips sederhana yang kami sampaikan, semoga membantu dalam para planters dan teman-teman mengambil keputusan untuk melakukan investasi di perkebunan kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe, like, comment, and share. Silakan lakukan subscribe, klik lonceng di atas agar tetap menerima pemberitahuan apabila ada video-video baru dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala informasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.